البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus sadisa asyar ba'da samanimi'ah 816 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadum minkum qa'ima. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian itu minum sambil berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Barang siapa lupa maka hendaknya dia memuntahkannya. Rawahu Muslim. Jelas ini adalah larangan dan perintah yang sangat kuat, yang sangat ditekankan. Dengan apa? Asal dari larangan sendiri litahrim. Kemudian non taukid di sini sebagai apa? Sebagai penguat, yaitu jangan sekali-kali ada seorang pun dari kalian untuk minum qa'iman. Ini hala kaunihi qa'iman, dalam keadaan berdiri. Kemudian bagaimana kalau lupa dan minum? Falyastaqi, hendaknya dia memuntahkannya. Nah, dengan dalil inilah maka para ulama Zahiriyah mengatakan hukumnya adalah haram minum sambil berdiri. Dan ini pula yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid dan juga Al-Hafidz Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Lalu bagaimana dengan dalil-dalil yang lain yang mana banyak sekali di situ tentang bahwasanya Rasulullah minum sambil berdiri? Maka mereka mengatakan ini apabila terpaksa atau apabila keadaannya itu ada hajat untuk berdiri, maka yang seperti itu tidak mengapa. Baik. Adapun jumhur ulama mereka mengatakan yaitu khilaful aula. Para imam yang empat, kalau tidak salah semuanya empat, semuanya mengatakan apa? Khilaful aula. Sejumlah yang lain mengatakan makruh. Baik. Memang ini khilaf di kalangan ulama sejak dulu. Karena apa? Larangannya keras, tetapi Nabi terang-terangan di hadapan banyak orang menampakkan itu dalam keadaan Nabi tahu beliau akan diteladani dan perbuatan beliau akan dinukilkan. Makanya lebih berhati-hatinya adalah kita minumnya sambil duduk, jangan sambil berdiri. Namun demi menggabungkan dalil kita katakan kalaupun berdiri maka tidak sampai berdosa. Hanya saja ini menyelisihi kesehatan dan menyelisihi yang berpahala. Minum sambil berdiri tidak berpahala. Kalau sambil duduk insya Allah berpahala karena menjalankan syariat Nabi dengan yang jelas. Baik. Dan memang itulah yang paling sering dilakukan oleh Nabi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani. Yang mustaqir, yang menetap, yang sering adalah Nabi minum sambil duduk. Adapun sambil berdiri, walaupun itu berkali-kali, tapi lebih seringnya adalah sambil duduk. Baik. Dan Nabi mengajarkan menjaga kesehatan badan. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru karena syarahnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya hadis ini, rangkaian hadis ini. Masuk saja pada bab yang baru. Al-babul khamisa asyar ba'dal mi'ah, bab yang ke-115. Bab istihbabi kauni saqil qaum akhirahum syurba. Disunnahkan untuk orang yang menuangkan minuman pada orang lain, dia yang paling akhir minum. Ya, ini adab yang indah dalam Islam. Yang menuangkan air, yang membawakan air, minumnya paling akhir untuk memuliakan orang lain. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-haditsus sabi'a asyar ba'da samanimi'ah 817 an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saqil qaum akhiruhum syurba. Pemberi minum kepada sekumpulan orang dialah yang paling akhir minum. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Disebutkan dalam catatan kaki, bahkan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Jadi kualitinya naik, bukan hanya riwayat Tirmidzi, bahkan ini dalam Sahih Muslim. Ya, memang dalam Sahih Muslim. Hadis Abi Qatadah Ar-Rib'i Ibnul Harith.
Al-Ansari, dan beliau adalah dikatakan sebagai apa? Yaitu Abdulul Fursan, penunggang kuda yang terbaik. Baik. Adapun Abdulur Rajal, pasukan jalan kaki yang terbaik siapa? Ya, Salamah Ibnul Aqwa, yang memang macam manusia super itu. Kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari Muslim itu, kekuatan kakinya, larinya, onta merah pun boleh dikejar, kuda pun boleh ditarik itunya apa? Bulu ekornya. Ini hebat sekali. Sekarang kita minumnya minuman kaleng-kaleng gitu, minuman tin, nggak tahu kekuatannya macam mana. Orang dulu masih alami, masih bagus makanan dan minumannya, dan diberkahi. Jangan bergaul. Beliau menukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara adab dalam jamuan minum, ya rata-rata jamuan makan pun ada minumnya juga tentunya, yaitu orang yang menjadi pemberi minum, yang menuangkan air minum kepada orang lain di dekat dalam cawan atau gelas ataupun apa, maka sunnahnya adalah dia yang paling akhir minum, bukan yang pertama kali minum. Adapun kalau masuk dalam urusan politik, memang di beberapa negara itu pelayannya suruh minum dulu. Karena apa? Raja takut, jangan-jangan ada racun, ada bisa, atau ada sesuatu yang membahayakan. Mungkin ada bubuk yang membuat orang jadi tidur, cecair yang membuat orang jadi tidur. Nah, makanya para politikus takut kalau minum dulu, engkau yang minum dulu. Oh iya, tahu-tahu pelayannya mati, ya saya selamat. Ya memang urusan politik memang apa? Orang jadi penuh dengan ketakutan. Oh iya. Tetapi sunnah dari Nabi SAW adalah yang membawakan minum, yang menjadi pelayan, itu dia yang paling akhir minum. Oh iya. Ini adalah dari sisi adab. Untuk apa? Sebagai bentuk kesempurnaan, pemuliaan kepada orang-orang yang hendak diberi minum. Kita tahu memberikan minum adalah memuliakan, diberi minum adalah dimuliakan. Nah, untuk kesempurnaannya, maka yang memberi minum itu minumnya nanti saja, belakangan. Baik. Agar tidak nampak, di antara hikmahnya adalah tidak nampak terlalu apa istilahnya itu, kedekut atau pelit. Sebelum Anda minum, saya mau minum dulu. Tidak demikian, sila Anda minum sepuasnya, saya nanti saja belakangan, sebagai pemberi minum, sebagai tuan rumah, dan seterusnya. Baik. Bahasanya pendek ya, karena memang intinya itu. Rata-rata syarahnya juga membahas itu aja intinya. Langsung saja kita masuk ke bab yang baru lagi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-babus sadisa asyar ba'dal mi'ah, 116. Bab jawazi syurbi min jami'il awani at-tahirah, boleh minum dari seluruh bejana yang suci, ghairi dzahabi wal fiddah, namun yang bukan terbuat dari emas ataupun perak. Wa jawazil karak wa huwa asyurbu bil fami minan nahar, yaitu meminum langsung dengan mulut dari sungai. Baik, masalah boleh. Mungkin apa kita tidak ada cawan. Sebenarnya pakai tangan itu boleh, tapi kalau langsung mulut kita dekatkan ke permukaan sungai pun boleh. Yang penting hati-hati aja, jangan sampai tahu-tahu ada benda yang membahayakan masuk, atau tahu-tahu ya kalau di sungai Amazon jangan ya. Nanti kita yang yang diserang sama piranha atau apalah yang lain. Atau kadang di rawa-rawa di Jawa atau Sumatera itu kadang tahu-tahu malah apa, ada yang mulutnya lebih besar dari kita yang datang, ya, buaya, bahaya. Jadi hati-hati, ambil dengan tangan atau dengan cawan atau apa, jangan langsung mulut kita mendekat. Wa ghairi, dan yang selainnya, bi ghairi ina'in walayat, tanpa menggunakan bejana, tanpa juga menggunakan tangan. Masalah boleh saja, yang penting berhati-hati. Dan jangan sampai ada orang membuli, sepak dari belakang, kita nanti jadi mandi nanti. Wa tahrim istimali ina'i dzahabi wal fiddah, dan diharamkan mempergunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, fi syurbi wal akal, dalam masalah minum dan makan. Baik. Wa taharah, demikian pula dalam masalah bersuci.
Saking kayanya menggunakan bejana atau baldi dari emas atau perak, tak boleh. Nabi melarang itu. Perhiasan emas dan perak digunakan untuk yang lain, bukan untuk yang menjadi bejana-bejana itu. Wasairi wujuhil isti'mal, dan penggunaan yang lain-lain tidak boleh, lain-lain yang selain perhiasan tentunya. Kecuali nanti akan ada perkecualian. Sebagaimana dalam hadis Ummi Salamah itu. Kita baca satu hadisnya. Kali ini agak panjang ya itunya. Ada riwayat lain. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-haditsus samina asyar ba'da samanimiyah 818. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala hadaratis shalah, telah tiba waktu salat, faqama man kana qaribad dar ila ahli, maka orang yang rumahnya dekat mereka bangkit menuju ke keluarganya, yaitu berwudu di rumah. Wa baqiya qaum, dan masih tersisa sekumpulan orang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi makhdabin min hijarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi dengan makhdab. Makhdab asalnya adalah tempat, boleh jadi untuk berwudu atau boleh jadi untuk keperluan-keperluan yang lain. Yang lain mengatakan makhdab terutama yang terbuat dari batu, mungkin semacam apa itu ya, lumpang. Nah, itu adalah untuk menghancurkan atau untuk menggiling biji-bijian, bijirin. Fasahural mikhdab, namun ternyata yang didatangkan kepada Nabi itu agak kecil. Iya kan, kalau kita lihat di sebagian lumpang, itu lah lumpang namanya. Yang untuk pukul-pukul itu lesung, lesung. Terkadang kecil dia, sementara tangan Nabi agak besar, makanya memang mud nabawi kan agak besar itu. Nah, ternyata permukaan dari lesungnya kecil. Ayyabsuta fihi kaffah, untuk membentangkan telapak tangan beliau, meregangkan telapak tangan. Fatawadda al-qaumu kulluhum, kemudian semua orang yang ada di situ berwudu. Qalu kam kuntum, maka para tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik, berapa jumlah kalian pada waktu itu? Qal as-samanin wa ziyadah, 80 orang dan lebih. Muttafaqun alaih. Hadhihi riwayatul Bukhari, ini riwayat Bukhari. Wa fi riwayatin lah wali Muslim, untuk yang sanad yang lain Bukhari Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in mimma, bahwasanya Nabi SAW minta didatangkan bejana yang berisi air. Fa'utiya biqadahin rahrah, kemudian didatangkanlah kepada beliau bejana, kedah, bejana, atau yang lain mengatakan qadah adalah semacam ya bekas dia. Rahrah ini permukaannya agak dangkal, yaitu tidak dalam. Jadi tidak mampu menampung air yang dalam. Fihi syai'un mimma, ada sedikit air. Fawadha'a asabi'ahu fi, kemudian beliau meletakkan jari jemarinya ke dalamnya. Qala Anas faja'altu anzuru ilal ma', maka mulailah saya melihat kepada air tadi, yambu'u min baini asabi'ih, memancar di antara jari jemari Nabi. Fahazartu man tawadda, kemudian saya memperkirakan, menghitung, mengira orang yang berwudu, ma baina sab'in ila samanin, jumlahnya antara 70 sampai 80 orang. Baik, hadis ini asalnya memang muttafaqun alaih. Di sini tatkala Nabi SAW dengan para sahabat tengah berkumpul, dalam riwayat yang lain ini tempatnya di mana? Yaitu di Zaura, di daerah pasar, dekat pasar Madinah di situ. Ya, tidak terlalu jauh dari masjid juga. Tatkala datang waktu sholat, ada panggilan azan, maka bangkitlah orang yang rumahnya berhampiran untuk pulang ke keluarganya, berwudu di rumah. Wa baqiya qaum, kemudian tersisalah beberapa orang, sekumpulan orang. Sekumpulan orang, kenapa sampai 80? Dijelaskan oleh Al-Hafidh, kalau dikumpulkan sanad-sanadnya ternyata jumlahnya tidak sebanyak itu. Namun ternyata kemudian ada orang berdatangan. Mungkin apa? Lihat di situ ada apa? Berkerumun. Oh, orang sedang wudu. Wudu pakai apa? Oh, air dari Nabi. Wah, langsung orang ingin ikut cari berkahnya, maka jumlahnya jadi banyak sampai 80 orang.
Setelah itu Nabi minta didatangkan bejana untuk berwudu, dan tentunya bukan suka-suka hati meminta, tetapi manfaatnya untuk mereka sendiri karena nanti mereka yang mendapatkan berkahnya. Dan ini kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ini khusus untuk Nabi saja. Demikian pula kata Imam Ibnu Bas di dalam Syarah Sahih Bukhari, ini khusus untuk Nabi, keberkahan zat. Karena para sahabat tidak melakukan itu kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman, Ali, tidak melakukan yang semacam itu, mencari berkah macam itu. Kemudian Nabi didatangi dengan, yaitu ada sahabat yang membawa lesung terbuat dari batu. Namun tatkala Nabi memasukkan tangan beliau ke situ, di dalamnya ada sedikit air, ternyata tidak cukup luas untuk telapak tangan beliau. Setelah itu Nabi mulai berwudu. Nabi dulu yang berwudu, kemudian mengembalikan air ke situ. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan inilah yang rajih, bahwasanya air mustakmal itu masih suci dan menyucikan. Buktinya Nabi setelah berwudu mengembalikan air ke situ lagi. Sebagian ulama mengatakan boleh jadi ini adalah kekhususan Nabi. Maka Al-Hafidz mengatakan dakwal khususiyah ini memerlukan dalil. Sementara tidak ada dalil yang menunjukkan macam itu. Bahkan dalil yang banyak menunjukkan air wudhu yang memercik kembali ke air asalnya itu adalah tetap suci dan menyucikan. Dan dalilnya banyak sekali. Kemudian setelah Nabi selesai berwudhu, air itu dipakai oleh orang lain. Ternyata semuanya mampu untuk berwudhu dari air tersebut. Dan Anas mengatakan, saya melihat air itu memancar di antara jari jemari Nabi. Ini menunjukkan keberkahan dan ini menunjukkan mukjizat. Dan ini juga menunjukkan apa? Wajibnya berusaha. Jadi bukannya sejak awal Nabi langsung membentangkan tangannya, kemudian air memancar dari tangannya, tidak demikian. Tapi Nabi menyuruh untuk berusaha lebih dahulu. Berusaha mencari air. Setelah itu apa yang ada, maka Nabi berwuduk dari situ dan muncullah keajaiban di situ. Jadi tidak bersandar kepada mukjizat, namun berusaha lebih dahulu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa misalkan, tidak langsung cari batu biar batunya memancar air, tidak, tapi batunya dipukul lebih dulu. Jadi ada usaha sesuai dengan wahyu dari Allah. Kita jangan coba-coba pukul batu keluar air. Tapi ya usaha manusia biasa, pakai pipe, pakai ini, pakai itu. Kalau semuanya ajaib, sadah pening nanti kasihan. Memang perlu ada usaha, ada rezeki satu sama lain. Demikian pula yang Allah Ta'ala berikan taufik kepada Maryam, tidak langsung kemudian datang makanan tatkala beliau sedang hamil tua itu, sedang mengandung. Tapi ada usaha, disuruh menggerakkan pokok kurma yang sebesar itu, yang sekokoh itu. Ternyata memang buah-buahan pun berjatuhan. Jadi ada usaha. Allah lah yang mendatangkan berkah. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu walaupun nampak tidak banyak, tetapi dia lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa. Kalau mukjizat Nabi Musa itu masih memerlukan tongkat. Sementara Nabi Muhammad itu air memancar dari tangan. Mukjizat Nabi Musa itu tongkat dan istilahnya terkait dengan tongkat dan batu baru keluar air. Sementara ini melalui tangannya Nabi secara langsung. Walaupun ya tentunya berusaha cari air lebih dulu, air yang sangat sedikit. Baik. Setelah itu digunakan untuk berwudu. Inilah yang menjadi sisi pendalilan. Boleh berwudu dari lumpang batu, boleh juga dari yang lain. Yang penting bukan terbuat dari emas dan perak. Kalau boleh berwudu dari situ, berarti boleh pula untuk minum dari situ. Buktinya apa? Zahirnya di sini para sahabat, ya tentunya yang namanya wudu ada madmadah, ada berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut. Ini tidak masalah itu semua. Boleh jadi sambil berwudu mereka juga sebagian air itu mereka telan. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib, meniru Nabi setelah berwudu kemudian meminum sebagian airnya. Ini semua diperbolehkan. Ilahuna wallahu a'lam. Berkenaan dengan hadis meletakkan musyrikin di dua kolam. Boleh Baik, hadisnya
boleh disahihkan idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabas wa fi riwayatin lam yanjus. Kalau air itu mencapai 2 qullah maka dia tidak membawa kotoran. Dalam riwayat yang lain yaitu tidak najis. Ini bukan sebagai batas minimal, tetapi Nabi menjamin secara umum bahwasanya air kalau mencapai 2 qullah dan 1 qullah adalah 500 ritel. Entah berapa kalau dibuat liternya itu, tapi 500 ritel, yaitu memakai tempayan dari penduduk Hajar. Penduduk Hajar adalah penduduk Bahrain. Baik. Maka kalau memang sudah sebanyak itu, berarti apa? 1000 ritel, maka dia tidak membawa najis. Ini adalah kharaja makhrajal ghalib biasanya. Kalaupun ada najis masuk, biasanya najis itu akan langsung apa? Yatalasha. Yatalasha itu apa ya? Langsung terurai di situ, langsung larut. Maka tidak mengapa. Baik. Tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan kembalinya adalah kepada keumuman, yaitu innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu suci dan menyucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Illa ma ghayyara min rihihi aw ta'mihi aw launihi minan najasah. Kecuali kalau ada najis yang sampai merubah rasa atau bau atau warna. Jadi ilahnya adalah perubahan. Ilahnya adalah at-taghayyur bin najasah. Maka sama saja air sedikit atau air banyak, kalau dia dimasuki najis dan tidak berubah, berarti dia suci dan menyucikan. Kalau ternyata berubah, berarti ya hukumnya berubah jadi ma'un mutanajjis. Jadi kembalinya bukan masalah 2 qullah, tapi kembalinya ilahnya itu sudah berubah atau belum. Kalau belum berubah, maka tetap dia suci dan menyucikan. Berarti masuk di dalamnya adalah ma'un musta'mal, air musta'mal. Ketika dipakai untuk berwudu, apa perubahannya? Tak ada perubahan. Tidaklah berubah jadi najis, baunya atau rasanya atau warnanya. Sekedar dipakai oleh berwudu, dipakai untuk berwudu. Sementara Nabi sudah mengatakan innal muslim la yanjus. Sungguhnya muslim walaupun dia itu berjunub, sedang junub tidak najis. Maka pendapat jumhur, air musta'mal itu suci dan menyucikan. Dan itulah yang betul. Wallahu a'lam. Yang bekas yang Nabi celup tu, maksudnya bekas tu daripada batu lah. Iya itu, dia dari hijarah, dari batu. Iya betul, dari bahan batu. Jadi kalau bukan plastik atau apa semua boleh kan? Tak masalah, boleh. Boleh. Karena banyak dalil yang lain. Terkadang terbuat dari taur, min nuhas, sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan itu boleh, tak masalah. Dari semacam